Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita di dalam video ini, yang akan memberkati dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat, adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan saudara. Saya percaya bahwa bagi setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, Allah punya rencana yang besar atas kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dimanapun saudara, Allah punya rencana atas kehidupan saudara. Dan rencananya itu adalah rencana yang Dia persiapkan untuk digenapi dalam hidup saudara. Saudara hidup ke dunia ini bukan kebetulan. Saudara terlahir ke dunia ini bukan satu kecelakaan. Tetapi saudara hidup di dunia ini, bagaimanapun kisah dan cerita kelahiran saudara ke dunia ini, Allah punya rencana atas kehidupan saudara. Berbeda rencananya bagi setiap saudara masing-masing.
Allah telah mempersiapkan khusus bagi kehidupan saudara. Apa yang Dia mau, saudara genapi, saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini dan 2 video ke depan kita akan belajar dari seorang Maria, wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Saudara, kelahiran Yesus Sang Juru Selamat melalui kandungan Maria itu sesuatu yang sangat mustahil, karena itu bukan hasil pertemuan seorang pria dan seorang perempuan, tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Secara logika manusia itu sangat mustahil, tetapi lihat ayat 37, firman Allah menegaskan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa saudara? Untuk mewujudkan rancangan-rancangannya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Demikian juga dalam kehidupan saudara, untuk menyatakan dan mewujudkan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan perkara apapun, Dia sanggup melakukan segala perkara untuk mewujudkan apa yang Dia kehendaki, apa yang menjadi rancangannya di dalam kehidupan saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, alangkah mulianya, alangkah terhormatnya Maria akhirnya dipakai menjadi alat Tuhan untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Nah saudara, yang saya ingin kita belajar di video pertama, ketika kita belajar tentang Maria ini saudara, bagaimana sehingga akhirnya dia dipakai menjadi alat Tuhan untuk sesuatu yang besar, untuk keselamatan seluruh dunia. Apa yang dia lakukan dan apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi dia saudara. Yang pertama yang saya ingin kita belajar di dalam video ini adalah ketika Maria berkata ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ketika Maria mendengar pesan malaikat bahwa dia akan melahirkan Sang Juru Selamat, Maria sempat bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum menikah? Tetapi malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ketika Maria memahami bahwa ini adalah kehendak Allah dan bahwa Allah yang akan bekerja melakukan sesuatu yang paling mustahil sekalipun, maka akhirnya Maria berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi saudara, yang pertama yang bisa kita belajar dari seorang wanita hebat yaitu Maria, di mana dia siap melakukan kehendak Tuhan. Wanita hebat yaitu Maria adalah wanita yang siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada risiko yang harus dia ambil. Kita tahu bersama saudara bahwa Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Kita bisa bayangkan apa akibatnya jika dia kedapatan mengandung. Apa yang akan dilakukan Yusuf, dan kita tahu Yusuf bermaksud untuk menceraikan dia, untuk meninggalkan dia. Dan apa risiko yang harus dia tanggung ketika keluarganya tahu bahwa dia mengandung? Apakah segampang itu mereka bisa menerima penjelasannya bahwa itu dari Tuhan? Saya pikir tidak segampang itu saudara. Artinya apa? Ada harga yang mahal yang harus dibayar oleh Maria untuk dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi dengar, wanita hebat adalah wanita yang siap melakukan kehendak Tuhan sekalipun dia harus bayar harga. Itulah yang dilakukan oleh Maria, sehingga sampai hari ini kita masih mengenang Maria. Sehingga sampai hari ini, apa yang menjadi keputusan Maria itu, kesiapannya untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun harus bayar harga, itu akhirnya menjadi jalan lahirnya Sang Juru Selamat, dan dunia yang percaya kepada Sang Juru Selamat diselamatkan. Dengar saudara, kalau saudara mau mengalami perkara besar, kalau saudara mau Tuhan memakai hidup saudara untuk melakukan perkara besar, jadilah wanita hebat, wanita yang siap bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Betapa mahal pun harga yang harus dibayar, ketika dia tahu bahwa itu kehendak Tuhan, maka wanita hebat, dia akan tetap melakukan kehendak Tuhan dan dia siap bayar harga.
Hari ini saya percaya Tuhan akan menuntun kehidupan saudara, dan Dia akan menuntun saudara untuk melakukan kehendak-Nya. Dia akan menuntun saudara bagaimana supaya kehendak-Nya digenapi di dalam kehidupan saudara. Dan sebagai wanita hebat, saudara akan melakukan kehendak Tuhan, sekalipun mahal harga yang harus dibayar. Kalau saudara tahu itulah kehendak Tuhan, itulah yang benar, itulah sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan pilih untuk melakukan itu. Sebagai wanita hebat, saudara pilih untuk menghidupi kebenaran itu. Itu yang dilakukan Maria, wanita hebat itu, saudara. Dan biarlah setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini juga siap bayar harga untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang menjadi janji firman Tuhan? Di dalam video ini saya ingin kita melihat janji Tuhan yang pertama bagi Maria, wanita hebat itu, saudara, adalah di ayat 28. Dia berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara lihat, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata kepada Maria bahwa engkau dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau. Lihat saudara, bagi orang yang siap dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan mengaruniai orang tersebut dan Tuhan akan menyertai orang tersebut. Apa artinya dikaruniai, saudara? Artinya dia tidak pantas untuk menerima itu, tapi dia akhirnya menerima itu karena dia mendapat karunia. Dan dalam perjalanannya sampai akhirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu digenapi, saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi Maria, Tuhan menyertai dia. Nah, itu sebabnya sekalipun prosesnya berat, sekalipun prosesnya sulit, Maria sanggup. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyertai dia. Saudara, untuk saudara menjalani proses Tuhan memproses hidup saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, Dia akan menyertai saudara. Itu sebabnya sekalipun berat dan sulit, sekalipun berat dan mahal harga yang harus saudara bayar, tetap katakan, "Aku siap melakukan kehendak Tuhan." Maka ketahuilah, Tuhan akan menyertai saudara. Kalau Dia menyertai saudara, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ayat yang ke-37 itu dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Dia menyertai saudara untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara akan sanggup menjalaninya dan Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video pertama ketika kita belajar dari kehidupan Maria, wanita hebat itu, kita sudah belajar bahwa Maria siap melakukan kehendak Tuhan sekalipun mahal harga yang harus dibayar. Dan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi dia dalam prosesnya, saudara, adalah bahwa Tuhan mengaruniai dia dan Tuhan menyertai dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang menggenapi rancangan-rancangan Tuhan, maka siaplah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup saudara. Siaplah, sekalipun harus bayar harga, maka Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan menyertai engkau. Seberapa sulit dan berat pun hidupmu, Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Jadilah saudara, jadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, proses hidup mereka, jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat dengan siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada harga yang harus mereka bayar. Dan kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, dan Engkau akan mengaruniai mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini.
Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka. Tuhan kiranya yang tolong, ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati, dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka.
Mungkin ada pergumulan keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit, Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka, dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati para lansia ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara
diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.